Perasaan kecewa, marah yang kita rasakan semua sebagai pecinta sepak bola tanah air setelah melihat rentetan hasil buruk yang sangat mengecewakan bertubi-tubi di tahun 2025 ini. Salam olahraga, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya, baik dari Sabang sampai Merauke. Semoga diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Dan di video kali ini kita akan membahas kegagalan tim nasional kita di SEA Games 2025. Nggak tahu lagi teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tim nasional kita. Tentu masih begitu kental ingatan kita di mana di periode yang lalu, di 2024, 2023, naik ke 2024, bagaimana rasanya kita diberikan suatu kebahagiaan dalam hidup ini ketika melihat tim nasional kita begitu sangat membanggakan, dari mulai medali emas di Kamboja, kemudian Piala Asia U23, bahkan sampai bisa lolos ke semifinal, hampir saja kita masuk ke Olimpiade. Kemudian tim senior kita yang mampu bisa sampai 16 besar, padahal sudah lama kita absen untuk ikut ajang turnamen Piala Asia. Tapi rasanya kejanggalan, keanehan, kegelisahan kita akan federasi ini kembali lagi di saat awal 2025 kemarin mengambil keputusan-keputusan yang dalam tanda kutip hingga saat ini masih menyimpan begitu banyak misteri. Pergantian tim kepelatihan Sintayong ke Patrick Kluivert di tengah-tengah tim nasional kita yang sedang menapaki fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Statement yang disampaikan oleh federasi bahwasanya alasan daripada pemecatan atau pergantian pelatih itu yang pertama karena alasan ruang ganti yang sudah tidak kondusif lagi, yang tidak stabil, adanya perpecahan di dalamnya. Terlebih isunya itu terjadi pada waktu lawan China, bahkan sampai ada pemain kita karena berkonfrontasi atau bentrok dengan tim kepelatihan akhirnya sampai mau balik pulang. Kemudian alasan bahasa, kemudian alasan ini sebagai langkah untuk meningkatkan probabilitas kita kelolosan ke Piala Dunia 2026. Itu gencar dikampanyekan oleh ketum kita di berbagai wawancara. Kenapa kok diganti, Pak? Kenapa kok diganti? Tiba-tiba di tengah jalan, di mana turnamen sedang berjalan, dan resikonya juga akan besar. Tapi dengan PD-nya beliau menyampaikan ini untuk meningkatkan probabilitas kelolosan kita ke Piala Dunia 2026. Di fase itu pun sudah mulai banyak kritik kepada PSSI, pada federasi kita. Bahkan sudah mulai muncul tagar Kluivert out, padahal yang bersangkutan belum melatih. Beliau menyampaikan atau federasi menyampaikan untuk tim atau pecinta sepak bola Indonesia untuk bersabar. Biarkan Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini bekerja. Sabar akan proses. Anda sendiri lupa, Pak. Anda sendiri yang ada di dalam federasi juga lupa bahwasanya sikap Anda mengganti pelatih di tengah jalan itu adalah ketidaksabaran panjenengan sedoyo, ketidaksabaran Anda semuanya di federasi untuk melampaui proses. Di video kali ini saya mau sampaikan, mungkin mewakili sebagian banyak daripada pecinta sepak bola kita. Anda tidak perlu mengajarkan kita sabar, Pak.
Kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia yang nggak dapat apa-apa, Pak. Kita cuma memiliki rasa bangga kalau tim nasional kita itu bisa berprestasi. Kita cuma memiliki rasa bangga itu toh. Kita yang nggak dapat hadiah, Pak. Kita yang nggak dapat apapun kecuali kebanggaan itu saja. Apabila tim nasional kita berprestasi, Anda yang dimana apabila tim nasional yang ada di federasi ya, tim nasional itu berprestasi, bukan hanya nama Anda yang harum, tapi bonus-bonus dan lain sebagainya tentu Anda dapat dari apa yang Anda hasilkan di federasi kalau Anda berprestasi. Tapi nyatanya Anda sendiri yang tidak sabar akan proses itu. Kita itu sudah cukup sabar menunggu tim nasional kita untuk mampu berprestasi. AFF gagal terus dan lain sebagainya. Itu dari dulu Pak kita sabar. Kalau kita nggak sabar, federasi itu sudah kita ganti Pak. Mungkin akan ada gerakan massa yang besar ke PSSI untuk mengganti federasi keseluruhan. Itu kalau kita nggak sabar. Kita sabar akan proses ini. Dan ternyata fakta-fakta yang disampaikan federasi, alasan untuk pergantian pelatihan itu untuk meningkatkan probabilitas gagal total. Bahwasanya ada polemik di dalam ruang ganti itu juga terbantahkan. Fakta-fakta mulai bermunculan. Baru-baru ini kita lihat di salah satu podcast, salah satu anggota exco kita dengan kesoktahuannya menyampaikan bahwasanya indikasi perpecahan di dalam tubuh tim nasional itu bisa dilihat saat pergantian ban kapten dari J. Injes ke Asnawi. Sampai akhirnya dikonter sendiri. Ini baru dalam sejarah Pak. Tim nasional atau Punggawa Garuda mengkritisi langsung federasi dengan statement-statement yang Asnawi menyampaikan seharusnya orang yang di dalam federasi itu melindungi apa yang ada di dalam. Entah itu gosipnya, entah itu apapun di dalam ruang ganti. Itu seharusnya menjadi rahasia kalian. Tidak diumbar seperti itu. Sehingga menjadi bola liar di masyarakat, di pecinta sepak bola. Sampai-sampai Asnawi, kapten kita, memberikan statement seperti itu. Dengan penjelasan teknis itu semakin melihat orang yang memberikan statement, salah satu anggota exco itu memberikan statement yang salah itu. Semakin memperlihatkan bahwasanya Anda itu nggak ngerti sepak bola. Asnawi menjelaskan bahwasanya pergantian ban kapten itu sudah jelas teknis di sepak bola itu wajar umumnya di seluruh dunia. Sejak Sintayong menangani tim Garuda kita, Asnawi Mangku Alam ditunjuk sebagai kapten pertama. Dan apabila Asnawi keluar ditarik lapangan atau Asnawi nggak masuk line up, itu akan ada yang mewakili. Wakil kapten. Wakil kapten 1, wakil kapten 2. Wakil kapten 1 itu Jai Injas. Wakil kapten 2 itu kalau nggak salah Rizky Ridho. Jadi kalau Asnawi nggak main, ya otomatis kaptennya itu Jai Injas. Tapi kalau Jai Injas dan Asnawi main bersamaan, ya otomatis Asnawi tetap menjadi ban kapten, memiliki ban kapten, menjadi kapten tim nasional kita. Itu sampai dijelaskan seperti itu. Adanya statement itu harusnya membuat anggota federasi atau exco yang menyampaikan statement itu sadar. Kalau nggak ngerti bola itu Pak, ya sebaiknya paham diri lah, tahu diri. Minimal Anda itu punya malu. Kalau Anda ingin menjabat, ya mungkin cari jabatan yang lain. Atau paling nggak kalau Anda nggak ngerti, itu jangan mengeluarkan statement-statement yang akan membuat jadi polemik di masyarakat. Berkali-kali, berkali-kali masalah komunikasi federasi kita itu. Berlanjut sebelum tim Garuda Muda kita berangkat
ke Thailand kemarin. Waketum menyampaikan targetnya emas. Ketum yang merangkap menjadi Menpora targetnya perak. Menyampaikan target itu bukan dari Menpora tapi dari PSSI. Anda memperlihatkan begitu tidak keharmonisan di dalam federasi. Mana bisa di dalam organisasi itu menghasilkan sesuatu yang baik atau yang bagus. Apabila kita bisa melihat indikasi-indikasi di dalam organisasi Anda itu enggak sehat, toksik, kita bisa lihat akhirnya kegagalan tim Garuda Muda kita di Thailand. Kami di channel ini pun sudah mulai agak curiga dari mulai target yang berbeda di dalam organisasi. Kemudian penunjukan Coach Indra Safri. Padahal kita tahu kemarin Coach Indra Safri juga kurang begitu memuaskan di turnamen sebelumnya. Tapi masih ditunjuk sebagai pelatih di SEA Games kali ini. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk semua tim Garuda Muda yang sudah berjuang semaksimal mungkin di ajang turnamen SEA Games tahun 2025 ini. Begitu juga seluruh tim jajaran pelatih. Saya respect, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan. Tapi yang kami kritisi adalah kebijakan-kebijakan yang dari federasi. Mau dibawa kemana federasi kita ini? Mau dibawa kemana arah sepak bola Indonesia ini? Respect setinggi-tingginya atas prestasi yang sudah diberikan oleh Coach Indra Safri, baik dulu waktu mendapatkan emas di SEA Games Kamboja. Tapi kalau untuk semakin ke depan ini kami melihat strategi daripada Coach Indra, taktik daripada Coach Indra, kami melihat dengan rasa hormat mungkin sudah usang. Sudah waktunya regenerasi di kepelatihan tim Garuda Muda kita. Mungkin saran kami Coach Indra ditempatkan sebagai scouting. Karena jujur banyak sumbangsi daripada Coach Indra untuk melihat bibit-bibit muda dari pelosok-pelosok daerah. Kita lihat fase di mana Coach Indra dapat menemukan Maldini Pali, menemukan Evan Dimas dan kawan-kawan. Kita nggak boleh tutup mata akan hal itu, teman-teman. Kalau memang itu prestasi, kita sampaikan itu adalah suatu prestasi dan harus kita apresiasi. Tapi kalau melihat bukan dari hanya skor yang didapat atau poin yang didapat di fase grup SEA Games tahun 2025 ini, sangat mengecewakan. Tapi juga dari sisi permainan yang betul-betul bukan hanya mengecewakan, tapi bagi saya pribadi yang mengikuti tim nasional begitu lama, sangat mengecewakan. Padahal tim ini disiapkan begitu lama. Dari mulai tim U19, kemudian turun ke tim U23, ini hampir sama kerangkanya. Persiapan juga sudah hampir 1 tahun. Uji coba juga didapat oleh teman-teman ini. Semaksimal mungkin bisa memanggil pemain-pemain diaspora juga bisa sudah dilakukan. Tapi bukan hanya hasil yang mengecewakan, tapi permainan yang sangat memalukan. Terakhir menghadapi Myanmar, kalau kita betul-betul secara seksama mengikuti tim Garuda Muda kita atau tim nasional kita, seperti ada penurunan kualitas, teman-teman. Dari mulai teknik dasar, passing, kontrol, sering lepas, menggiring bola, seolah menunduk semua pemain itu. Yang kita lihat pertunjukan di 2 pertandingan melawan Filipina sama Myanmar, itu sepertinya hanya berlari saja, dribbling, crossing nggak sampai. Semuanya sepertinya terbaca.
Pola permainan kita semuanya terbaca oleh lawan. Dan di sisi kepelatihan itu tidak dapat direspon dengan baik oleh Coach Indra Safri dan kawan-kawan. Pergantian terlambat. Kita lihat bagaimana di saat pertandingan lawan Myanmar, John Srivan dimasukkan, akhirnya mampu menyumbang 2 gol. Bukan berarti kalau Revans ini dimasukkan dari awal terus ada jaminan bahwasanya tim nasional kita akan lolos, enggak juga gitu. Tapi paling tidak seharusnya tim kepelatihan itu kan tahu masing-masing kapasitas pemainnya. Di saat Mauro Zylstra dicoba di 2 pertandingan itu buntu, kan harusnya ada opsi. Entah Mauro Zylstra itu kecapean atau apa, sedang off day atau apa. Kan seharusnya keputusan itu harus cepat dilakukan. Masih ada stroke striker di bench. Cristiano Ronaldo coach, kalau capek ya jelek mainnya. Tapi kalau Ilham Jayakusuma, kalau prima ya bisa ngegolin. Itu catatan yang perlu kita ketahui teman-teman. Anda tidak bisa lagi federasi memberikan lip service kepada kita pecinta sepak bola bahwasanya ini proses dan lain sebagainya. Karena kebijakan yang Anda putuskan di lapangan itu sangat kontradiktif dengan apa yang Anda terapkan di lapangan. Sudah gagal semuanya di tahun 2025 ini. Tahun 2026 kita masih ada FIFA Series kemungkinan yang akan digelar di tahun 2026 dan Piala AFF. Selanjutnya di Januari 2027 itu Piala Asia yang akan digelar di Arab Saudi. Terakhir video ini saya pribadi mau menyampaikan kepada federasi, jangan menjadikan sepak bola menjadi ajang untuk mencari popularitas, untuk mencari kedudukan-kedudukan politik. Kami berharap orang-orang yang ada di federasi adalah orang-orang yang betul-betul tulus ingin membangun sepak bola Indonesia kita. Jika Anda di federasi di 2024 menginjak ke 2025 saat ini mengakui melakukan kesalahan besar, segera lakukan evaluasi. Coba lebih dengar pecinta sepak bola Indonesia yang sehat, pengamat-pengamat yang waras, bukan pundit-pundit yang merasa dirinya paling pintar, tapi sebenarnya sudah jelas kita bisa melihat dia tidak suka kalau sepak bola Indonesia itu maju tanpa melibatkan dia. Poinnya itu di situ, Pak. Jauh dalam lubuk hatinya orang-orang yang suka mengkritik tim kepelatihan yang dulu dengan keberhasilan yang diperoleh. Kalau dengan realita di lapangan saat ini, sebenarnya dia sendiri pun mengakui bahwasanya kesuksesan tim kepelatihan yang dulu itu benar adanya. Mereka bersuara mengkritik bahkan dengan tidak proporsional, mengkritik secara personal. Yang Coach Sintayong suka main iklan lah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat realitas sekarang, sebenarnya dia itu tidak menyukai tim nasional itu maju tanpa melibatkan dia. Jadi harapannya itu dia masuk ke PSSI di fase di mana PSSI itu bagus kinerjanya, tim nasional itu bagus progresnya, harapannya dia ada di dalam. Makanya dia mengkritik. Sekarang mana?
setelah kegagalan demi kegagalan, permainan yang digembor-gemborkan, permainan negatif football lah, sebagai flashback sedikit teman-teman. Kita tahu, cinta sepak bola mungkin tahu bagaimana krisisnya Manchester City di periode-periode yang lalu. Bagaimana seorang Pep Guardiola itu seakan seperti terpuruk dengan kegagalan-kegagalan, meskipun permainan Manchester City juga nggak jelek-jelek amat pada waktu itu, tapi selalu mendapatkan rentetan hasil yang buruk. Tapi di musim ini mulai berbenah. Sudah nggak ada lagi negatif football, positif football itu. Sepak bola itu harus agile, harus bisa adaptif di lapangan. Kalau memang secara main individu itu kita kalah kualitasnya di lapangan. Meskipun pemain itu atau meskipun tim itu tim besar sekelas Real Madrid, tapi kalau secara individu posisi di lapangan pada waktu itu kita kalah kualitasnya, ya maka strategi kita juga harus adaptif, harus merespon itu. Agak sedikit menunggu statement-statement dia di beberapa pertemuan wawancara menyampaikan bahwasanya kita sebagai pencinta sepak bola, syahwatnya tentang Piala Dunia itu begitu besar. Loh, keinginan mencapai Piala Dunia, pecinta sepak bola kita itu bukan muncul tiba-tiba. Kita itu sudah berproses lama. Kemudian muncul ada pemain diaspora. Dan itu bisa ditunjukkan di atas lapangan bahwasanya kemungkinan itu ada untuk kita melaju ke Piala Dunia. Bukan muncul tiba-tiba. Syahwat itu kan munculnya tiba-tiba. Itu kita semuanya by proses. Kita sabar akan proses itu. Kita juga mengalami fase kekalahan pada waktu Coach Shin kalah pada waktu melawan Cina. Kita juga kalah pada waktu itu. Kita juga menerima kritik habis-habisan pada waktu itu di Coach Sintayong. Tapi apakah sudah waktunya STY out? Mayoritas pecinta sepak bola yang begitu mengikuti tim sepak bola kita itu tetap memberikan kesempatan sama Coach Sintayong. Karena apa? Sudah selesai fase gonta-ganti pelatih itu. Bambang Pamungkas ketika salah satu wawancara ditanya itu menyampaikan juga, ini sudah tepat. Jangan melihat di fase saya dulu. Setiap periode gagal turnamen ganti, setiap periode gagal turnamen ganti. Ini sudah tepat tracknya. Tapi tiba-tiba diganti di tengah jalan dengan hasil yang masih cukup baik pada waktu itu. Gak habis pikir teman-teman. Saya federasi benar-benar mengevaluasi. Anda telah melakukan kesalahan besar. Pengambilan keputusan Anda bukan hanya merugikan tim nasional kita, tapi juga seluruh pecinta sepak bola. Segera bertaubat PSSI. Saya masih berharap federasi kita mampu membenahi dirinya. Mari kita tatap tahun 2026 ini dengan optimisme yang baru. Mungkin dengan pelatih yang baru nanti, kami mohon dengan portofolio, dengan CV seorang kepelatihan yang jelas. Jangan lagi hanya mengandalkan nama besar untuk mencapai popularitas. Jangan pernah bosan mendukung tim Garuda kita. Karena cinta kita adalah cinta sepak bola Indonesia. Bukan kepada satu dua orang. Tetap dukung tim Garuda kita. Salam olahraga, salam Garuda bola.